حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Masyaallah muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib. Semoga kita semua senantiasa dirahmati, dicintai, dikasihi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore atau malam hari ini Allah kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk bersama-sama duduk di majelis ilmu, mengkaji, mentadabburi ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Tentu kita semua berharap bahwa duduknya kita di majelis ini menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Duduknya kita di majelis ini salah satu di antara usaha kita untuk mendapatkan kemuliaan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena setiap aktivitas yang baik dalam ajaran Islam itu insya Allah akan mendapatkan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala jika diniatkan sebagai ibadah dan amal saleh. Maka kehadiran kita di sebuah majelis ilmu itu akan bernilai ibadah. Mungkin bagi sebagian orang hanya duduk-duduk saja, tidak ada kegiatan yang tidak baca Quran, tidak sholat, tidak sedang ini. Ternyata duduknya kita di majelis ilmu itu tetap mendapat keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga aktivitas-aktivitas yang lain. Ya, maka semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji akan melipat gandakan pahala ibadah dan amal-amal saleh kita 10 sampai 700 bahkan tak terhingga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh sangat beruntung orang-orang yang mengisi waktunya, kesempatannya dengan aktivitas yang bermanfaat. Ya, aktivitas yang mendatangkan maslahat, mendatangkan kemuliaan dan keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya sungguh sangat merugi orang-orang yang menghabiskan waktunya, tenaganya, pikirannya pada perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tidak manfaat dunia, juga tidak manfaat akhirat. Bisa jadi secara zahirnya kita tidak mendapatkan manfaat akhirat. Bukan bentuknya ibadah, bukan sedang sholat, bukan sedang baca Quran, bukan sedang berzikir. Tapi jika diniatkan sebagai ibadah, ya, maka dia bisa bernilai ibadah di sisi Allah SWT dan mendapatkan pahala. Jadi itulah di sini pentingnya niat, Bapak Ibu sekalian. Aktivitas yang secara sepintas, secara zahirnya adalah aktivitas duniawi, tapi itu bisa mendapat manfaat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau memang itu adalah aktivitas yang tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Ya, tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas pentingnya menjalani hidup kita di dunia ini di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita penting sekali mengenal jalan kebenaran dan berusaha untuk menjalani hidup kita di atas jalan kebenaran tersebut. Itu pertemuan yang lalu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita sudah tahu jalan kebenaran, selanjutnya bagaimana? Ya,
setelah kita menjalani memahami bahwa yang benar ini akan mengantarkan kita kepada kemuliaan, kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Terus gimana kelanjutannya? Maka kelanjutannya adalah kita mulai menata hidup kita. Kita mulai menata hidup kita di atas petunjuk tersebut dan bersungguh-sungguh bersemangat menjalani hidup kita di atas petunjuk tersebut. Ya, kita bersungguh-sungguh bersemangat menjalani hidup kita, menghabiskan waktu, ya, tenaga, pikiran kita untuk meraih jalan kebenaran itu atau meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu. Nah ini, karena apa? Sebagaimana yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, orang walaupun tahu jalan kebenaran, tapi kalau tidak dilewati dan tidak berusaha untuk menata dan menjalani hidupnya di atas kebenaran tersebut, ya nggak akan sampai kepada tujuan. Tidak akan sampai. Panjenengan hafal, tahu persis jalan menuju malam, tapi nggak melewati, tidak berusaha menjalani hidup, tidak berusaha menjalani atau melewati jalan tersebut, yang nggak akan sampai ke malam. Itu sudah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu. Nah, oleh karena itu malam ini kita akan membahas sedikit berkaitan kesungguhan atau usaha atau kesungguhan dan semangat mengisi hidup kita, ya, dengan ibadah dan amal saleh. Kita mulai harus menata hidup kita, bersungguh-sungguh dan bersemangat. Ya, sebagaimana syair yang saya bacakan pada pertemuan yang lalu, ya, diriwayatkan oleh para ulama bahwa ada di antara para ulama mengatakan, ya, tarjun najata walam taslim masalika. Engkau menginginkan keselamatan, engkau menginginkan kemenangan, kesuksesan, tapi kamu tidak melewati jalannya. Ya. Engkau menginginkan keselamatan, kebahagiaan, kesenangan, kemuliaan, tapi kamu tidak melewati jalan menuju keselamatan dan kebahagiaan tersebut. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya perahu atau kapal itu tidak akan mungkin berjalan di atas daratan. Artinya, kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan dan keselamatan tidak mungkin kita dapatkan kalau kita tidak mengusahakannya. Ya, tidak berusaha untuk, ya, mengikuti dan melaksanakan, ya, konsekuensinya. Apa yang menjadi konsekuensi dari sebuah kebahagiaan, keselamatan, kemuliaan? Harus kita berusaha untuk mengikuti dan menjalaninya. Ini yang penting Bapak sekalian. Karena kalau tidak seperti itu, berarti kita hanya berangan-angan saja. Ya, kita hanya bermimpi saja. Ya, makanya harus dibuktikan dengan usaha kita, ikhtiar terbaik kita, memanfaatkan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah. Ya, kita jalani, kita tata hidup kita ini dengan kesungguhan dan semangat agar kita beroleh kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia itu pagi hari bangun dari tidurnya mulai beraktivitas. Ya, semua manusia, tidak terkecuali orang berimankah, orang solehkah, orang yang tidak berimankah, pasti pagi hari mereka mulai bangun dari tidurnya dan mulai beraktivitas. Ya. Dan ketika beraktivitas itu hanya ada dua jalan. Hanya ada dua. Fabari nafsahu.
Setiap manusia itu. Makanya panjenengan keluar dari rumah mulai beraktivitas, hanya ada dua jalan ini. Kita mencari ridho Allah, ya, dan menjalani hidup kita di bawah bimbingan Allah dan Rasul-Nya, sehingga kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan, keselamatan, atau sebaliknya kita menjalani hidup kita, ya, dengan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa-apa yang telah diperintahkan dan disyariatkan, justru kita melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah, maka yang terjadi adalah kita menjatuhkan diri kita kepada kebinasaan. Ya, dan ibaratnya kita ini sedang menjalani berjalan di luar rumah, kemudian datanglah para pemangsa, ya, kemudian istilahnya itu memangsa kita, ya. Ada yang mampu menghindarkan diri dari pemangsa tersebut, ya. Ada yang sudah tidak bisa dan tidak mampu menghindarkan diri. Itu ibaratnya. Dan pemangsa inilah itulah iblis dan bala tentaranya yang memang senantiasa berusaha untuk menjadikan kita anak keturunan Adam itu bertekuk lutut, kalah. Bukankah dia telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minta dipanjangkan umurnya sampai nanti hari kiamat. Jadi iblis tidak mati, Pak, sampai datang hari kiamat. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa dia bisa menggelincirkan, ya, menggoda, menjerumuskan anak Adam. Kita ini manusia. Maka ketika kita mulai keluar rumah beraktivitas, sudah mereka menebarkan bala tentaranya dari kalangan bangsa jin, ya, dari syaitan-syaitan, dari bangsa jin dan manusia. Dan sudah di dalam menjalani hidup kita di luar rumah tersebut, atau bahkan mungkin tetap di dalam rumah, kita mulai dimangsa oleh jin, oleh syaitan-syaitan itu, sehingga kita bertekuk lutut kalah, ya, sehingga nanti di akhirat kita termasuk orang-orang yang jatuh kepada kebinasaan dan kesengsaraan. Maka kita berusaha supaya apa yang kita jalani dalam hidup ini, berusaha supaya tetap di atas petunjuk, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan diri kita, jangan sampai dirampas atau digelincirkan oleh iblis dan bala tentara. Bapak Ibu sekalian, ketika Rasulullah SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan mulai mendakwahkan ajaran Islam ini kepada seluruh umat manusia, khususnya kalangan bangsa Arab, yaitu bangsanya sendiri, maka Rasulullah SAW tidak pernah surut sedikit pun, tidak pernah surut sedikit. Begitu banyak ujian, tantangan yang beliau hadapi, tidak pernah berhenti. Hatta nyawanya terancam, hatta beliau terusir dari negerinya, kampung halamannya, tempat dilahirkan, tanah tumpah darahnya, diusir beliau, terancam dibunuh, bahkan oleh orang terdekatnya sendiri, pamannya sendiri, Abu Lahab. Tapi tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah kemudian surut patah hati, patah arang, patah semangat. Beliau tetap berusaha menjalani kehidupannya di atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita lihat bahwa tidak ada manusia yang begitu kuat, kokoh, teguh menjalankan perintah-perintah Allah, mendakwahkan dan mengajarkan kepada umat manusia selain Rasulullah SAW. Betapa menakutkan dan mengerikan perjalanan hidup beliau itu. Sebelum hijrah sudah diancam, dibunuh, ya, sudah dikumpulkan para pemuda-pemuda yang kuat-kuat dari semua suku, ya, bahwa malam itu Muhammad harus mati. Dan atas petunjuk Allah, tempat tidurnya digantikan oleh Ali radhiyallahu taala anhu tengah malam.
Rasulullah itu berhijrah, bukan beliau melarikan diri, bukan beliau kemudian lebih duluan hijrah dari para sahabat, bukan. Yang hijrah duluan itu Rasulullah SAW, para sahabat. Sahabat semua sudah berangkat, tinggal beliau yang belum berangkat. Kenapa? Karena beliau ingin memastikan bahwa para sahabat itu aman, para sahabat itu selamat. Beginilah figur seorang pemimpin. Beliau tidak kemudian mencari keselamatan untuk dirinya sendiri. Pokoknya aku selamat. Kalau nanti teman-teman ini celaka, ditangkap musuh, gak mereka. Tidak begitu. Beliau tinggal di Mekah sampai semua sahabat sudah berangkat, baru beliau menyusul, melewati jalan yang tidak biasa supaya tidak mudah ditemukan oleh musuh-musuh kaum muslimin. Ya, dan inilah pelajaran berharga yang harus selalu kita pelajari dan kita tanamkan pada diri kita, bahwa bagaimanapun besarnya ancaman, tantangan, hambatan dalam kehidupan ini, dalam menegakkan dan menjalani dan melaksanakan perintah-perintah dan syariat Allah, jangan pernah berputus asa, jangan pernah kemudian berhenti, jangan pernah kemudian mundur, ya, karena memang begitulah hakikat hidup. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah, bersungguh-sungguhlah untuk meraih apa-apa yang membawa manfaat pada dirimu, baik manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Ya, bahwa kebaikan, kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan dalam kehidupan akhirat itu tidak diperoleh dengan santai-santai, karena surga itu mahal. Surga itu mahal. Ya, kita pengen hidup nyaman, hidup senang di dunia ini saja. Kita pengen hidup nyaman, hidup senang, ya, hidup aman. Itu butuh pengorbanan besar, butuh dana, butuh biaya. Ya, kalau lagi dalam kehidupan akhirat kita pengen hidup di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, ya nggak bisa kita kemudian santai-santai saja. Butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh kesungguhan, butuh, ya, semangat di dalam menjalani hidup kita. Makanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ala inna sil'atal ghaliyah, ya, sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Apa barang dagangan Allah itu? Surga. Sesungguhnya barang dagangan Allah itu mahal. Ala inna sil'atallahi jannah, dan ketahuilah bahwasannya barang dagangan Allah itu surga. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Maka orang-orang yang benar-benar memimpikan, mencita-cita, menginginkan kehidupan yang bahagia dalam kehidupan akhirat kelak, dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari siksa api neraka, maka tidak boleh kemudian kita, ya, menganggap bahwa, ya, kita jalani hidup kita ini, ya, santai saja, ya, mengalir saja, tidak perlu moyo-moyo, apa namanya, penting kita jalani saja. Kalau kita menginginkan sesuatu yang betul-betul berupa kemuliaan, ya, kesenangan, kebahagiaan, keselamatan, butuh diperjuangkan, Bapak Ibu sekalian. Diperjuangkan, ya. Dan perjuangan yang dimaksud di sini adalah perjuangan untuk meraih kemuliaan dalam kehidupan akhirat. Itulah sebabnya dalam sebuah ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli, ya, dari orang-orang beriman diri-diri mereka. Jadi Allah membeli dari diri-diri orang beriman itu, ya, dan membayarnya. Ya. Membayarnya dengan apa? Orang beriman itu membayarnya dengan
bayar ya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa al-jannah, surga. Sehingga mereka tidak ragu-ragu, orang beriman itu tidak ragu-ragu. Yuqatiluna fi sabilillah wa yaqtuluna wa yuqtaluna. Sehingga di antara mereka orang beriman itu mereka berjuang, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada di antara mereka yang terbunuh atau apa mereka itu membunuh atau mereka terbunuh. Jadi dia bayar, dia beli surga yang Allah itu dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim, dengan hartanya dan dengan dirinya. Ya, dan itulah puncak pengorbanan seseorang. Puncak pengorbanan ketika dia betul-betul menjual dirinya dengan cara dia bayar itu surga, ya, dengan hartanya, dengan jiwanya. Berjuang di jalan Allah, mereka membunuh ataupun terbunuh. Inilah hakikat kehidupan untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa kehidupan itu atau kemuliaan kehidupan akhirat itu dibutuhkan pengorbanan. Ya, tidak boleh kita kemudian mengatakan kalau Allah takdirkan saya masuk surga, ya masuk surga. Kalau Allah takdirkan saya tidak masuk surga, ya tidak masuk surga. Kita harus menepis anggapan seperti itu bahwa kita berusaha. Ya, namanya orang berusaha dengan semaksimal kemampuannya, hasilnya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, "Lanabluwanna fi amwalikum wa anfusikum." Dan sungguh kami akan menguji kalian dengan harta-harta kalian, ya, dan diri-diri atau jiwa-jiwa kalian. Wa tasma'una minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian akan mengetahui. Wa minal ladzina asyraku, dan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, adan katsira, mereka akan menghalangi kalian, mencaci maki kalian, memusuhi kalian dan sebagainya. Orang-orang kafir tidak akan pernah berhenti untuk menghalangi Islam dan kaum muslimin, ya. Dan kaum muslimin dengan usaha dan ikhtiarnya mengorbankan hartanya dan dirinya untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang kafir tersebut juga akan mengeluarkan hartanya, akan mengorbankan dirinya untuk menghalangi manusia dari jalan kebenaran untuk meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in tasbiru, akan tetapi kalau kalian itu senantiasa bersabar, wa tattaqu, dan bertakwa kepada Allah, fa inna dzalika min azmil umur, ketahuilah bahwa itu urusan yang sangat besar. Makanya harus diperjuangkan. Tidak mungkin kebaikan, kemuliaan, keselamatan, kebahagiaan itu bisa diraih kalau tidak dengan perjuangan. Itu urusan yang sangat besar. Itu urusan yang mungkin menyita waktu dan kesempatan kita. Ya, dan inilah jalan hidup para nabi, para rasul, para anbiya wa rasul, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, para hawariyun yang membela para nabi dan rasul. Mereka mengorbankan dirinya, hartanya untuk membela kebenaran yang dibawa dan diajarkan oleh para nabi dan rasul. Kita lihat, masya Allah, ya, mereka itu tidak pernah surut di dalam menjalani apa yang telah disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu
jangan pernah bersedih, jangan pernah kecil hati, jangan pernah patah arah. Nek panjenengan sudah berusaha menjalani hidup di atas bimbingan Allah dan Rasulnya, melaksanakan ibadah dan amal-amal saleh, kok banyak tantangan, banyak ujian, banyak halangan atau hal-hal yang tidak menyenangkan, maka jangan bersedih. Jangan bersedih. Karena itu bukan kita saja yang menjalani. Orang-orang yang lebih utama dari kita, lebih mulia dari kita, para sahabat Nabi, ya, lebih besar dan lebih banyak pengorbanannya, lebih besar ujiannya daripada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tahzan." Jangan kalian sedih. Apalagi kalau kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang. Dan jenengan lihat fenomena-fenomena orang-orang yang berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Justru mereka itu yang istilahnya banyak mengalami kesulitan. Ya. Orang-orang yang tidak melakukan kegiatan atau aktivitas yang merugikan negara, justru mereka yang divonis. Sementara orang-orang yang korupsi triliunan bebas mereka tidak dihukum. Ini kan ironi dalam kehidupan kita, kadang-kadang sedih. Oh, ini kapan keadilan itu bisa ditegakkan? Kapan pertolongan Allah itu bisa kita dapatkan? Ya. Orang-orang yang berusaha untuk menjalani hidupnya di atas petunjuk Allah dan Rasulnya, menjalani hidupnya dengan baik, berbuat baik, beramal saleh, kok kadang-kadang justru kelihatan mereka banyak mendapatkan tantangan hidup yang lebih besar. Sementara orang yang banyak melakukan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman, kok nggak bisa untuk hukum? Nah, misalnya begitu ya. Maka Allah peringatkan kepada kita. Allah ingatkan, la tahzan, jangan kalian sedih, jangan kalian putus asa. Innallaha ma'ana. Ya, sesungguhnya Allah itu senantiasa bersama kita. Selama kita berpegang teguh kepada agamanya, kepada syariatnya, berusaha menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, Allah bersama kita. Allah bersama kita, Bapak Ibu sekalian. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Makanya kita yakini dan begitulah Allah ingin menaikkan kelas kita. Ya, ketika di jenjang sekolah, ya, kita dari TK mau naik SD atau dari SD kelas 1 mau naik kelas 2, ada ujiannya. Nah, kita sebutnya sebagai ulangan, ada ujiannya. Lulus apa tidak? Ya, nanti dari kelas 1 naik kelas 2, kelas 3 seterusnya, begitu di jenjang berikutnya selalu ada ujian, tahapan-tahapan ujian. Artinya dalam menjalani hidup kita ketika Allah uji kita, itu juga Allah akan naikkan derajat kita di sisi. Allah tidak benci pada kita, Bapak Ibu sekalian. Selama ingat ini, selama kita berpegang teguh kepada agamanya, berusaha menjalankan perintahnya dan menjaga. Kalau itu sudah menjalani itu sudah menjadi program hidup kita, ya sudah, tidak usah sedih, tidak usah bersedih, tidak usah merasa ditinggalkan oleh Allah Subhanahu. Kemudian fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Ketika terjadi peperangan Badar, perang Badar, Pak, jumlah pasukan kaum muslimin itu cuma 313 dalam sebuah riwayat, dalam riwayat yang lain 315, melawan 1000 orang. Sementara pasukan kaum muslimin itu tidak bawa senjata. Kenapa? Karena niatnya itu bukan mau berperang. Niatnya itu hanya menghadap kafilah dagangannya
ketika mereka hijrah dari Mekah ke Madinah, barang-barang mereka itu diambil. Yang tertinggal di Mekah itu dihabisi oleh orang-orang kafir itu. Ya, diambil habis. Dan ketika mereka pergi ke Madinah meninggalkan Mekah itu, ada yang hanya baju di badan saja, tidak bawa apa-apa. Akhirnya sebagai menuntut balas, dan itu boleh di masa itu, adalah menghadang kabilah dagangannya Abu Sufyan. Qadarullah, Abu Sufyan tahu, ada yang ngerti kalau ternyata kabilah itu dihadap. Akhirnya melapor ke pemimpin-pemimpin Quraisy yang ada di Mekah, sehingga mempersiapkan pasukan. Satu pasukan terdiri dari 1.000 orang, lengkap persenjataannya. Sementara kaum muslimin tidak punya perlengkapan. Ya, terjadi clash, terjadi peperangan yang dikenal dengan perang Badar. Dan Allah Subhanahu wa taala memenangkan Islam dan kaum muslimin. Jumlahnya lebih sedikit, persenjataannya tidak ada apa-apanya, ternyata dimenangkan. Subhanahu wa taala. Ya, ini salah satu di antara bentuk pertolongan Allah ketika kita menjalani hidup itu di dalam petunjuk, ya, di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah menurunkan penolong-penolong dari kalangan malaikat, pasukan yang tidak kelihatan, ya, bijunudin lam tarawha, ya, pasukan yang tidak kamu lihat. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah rendahkan kalimat-kalimat kekufuran. Artinya Allah rendahkan orang-orang yang kafir. Wa kalimatullahi hiyal ulya, dan Allah angkat derajat kalimat Allah, kebenaran yang Allah turunkan dalam kitabnya ditampakkan pada hari itu. Yaumul furqan, yaumul taqal jama'an, ketika bertemunya dua pasukan. Kelihatan, nampak siapa yang berjalan di atas kebenaran dan dimenangkan oleh Allah, dan siapa yang berjalan di atas kebatilan dan dikalahkan oleh Allah. Gitu ya. Makanya saya bacakan ayat ini sebagai pengingat untuk diri saya, bagaimanapun beratnya, bagaimanapun sulitnya kita hadapi kehidupan ini, senantiasa tetap bersabar, tidak berputus asa, tidak kemudian kita lari dari apa yang sudah menjadi keyakinan kita. Kita tetap bersemangat, bersungguh-sungguh melaksanakan apa yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman, wala tayasu, dan janganlah kalian berputus asa, min rauhillah, dari rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rauhillah, sesungguhnya orang-orang atau siapa saja yang berputus asa dari rahmat Allah, illal qaumul kafirin, dan tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Ya, makanya ini menjadi penyemangat kita, Bapak sekalian. Mari sama-sama kita saling memotivasi, saling mendukung untuk sesuatu yang baik, ya, mendatangkan maslahat dan manfaat, baik manfaat dunia, lebih-lebih manfaat akhirat. Ayo kita saling mendukung, saling memotivasi, saling mendoakan, ya, di antara orang-orang yang kita sayangi, di antara orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, kedua orang tua kita, anak-anak keturunan kita, tetangga-tetangga kita saling mendukung untuk berjalan di atas jalan kebenaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan ikhtiar terbaik kita, Allah nanti masukkan kita dalam rahmatnya, dimasukkan ke dalam surganya, dan dijauhkan dari siksa neraka. Kurang berapa menit? 6 menit. Ya, masih. Baik, saya akan membacakan sebuah hadis. Ya, hadis yang sangat penting, dan ini sering sekali juga sudah sering kita dengarkan hadis ini.
diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah pada umur 10 tahun. Pada umur 10 tahun. Jadi masih muda sekali. Jadi ketika itu Rasulullah didatangi oleh ibunya Anas dan menyerahkan Anas. Ya Rasulullah, ini anakku Anas bin Malik, tolong bimbing. Maka Anas mengikuti Rasulullah, membantu menjadi pelayan beliau. Kemana-mana Rasulullah selalu disertai oleh Anas. Maka salah satu di antara sahabat yang banyak meriwayatkan hadis adalah Anas bin Malik. Dan termasuk sahabat yang panjang umurnya, karena pernah didoakan oleh Rasulullah SAW. Ya, Allahumma tawwil umruhu. Ya Allah, panjangkanlah umurnya, wa aktsar maluhu, dan perbanyaklah hartanya dan anak-anak keturunannya. Maka diceritakan oleh para ulama yang bertemu dan mengetahui kehidupan sahabat ini bahwa Anas bin Malik itu umurnya lebih dari 100 tahun. Hartanya banyak, anak keturunannya itu cucu-cucunya sampai 100 orang. Itu. Ya, itulah berkahnya doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat yang mulia Anas bin Malik ini menceritakan sebuah hadis, dan hadis ini termasuk hadis qudsi. Qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya dalam hadis ini Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman, "Idza taqarraba al-'abdu ilayya shibra," apabila seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal. Ya, jika seorang hamba mendekat kepadaku satu jengkal itu ujung jari ibu jari dengan ujung jari tengah, itu namanya satu jengkal. Ada juga yang satu jengkal itu ujung ibu jari dengan ujung jari kelingking. Nah, itu satu jengkal. Kalau seseorang itu kata Allah mendekat kepadaku satu jengkal, ya taqarrabtu ilaihi dira'an, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Satu hasta itu segini, dari ujung jari tengah sampai siku, itu satu hasta. Artinya apa? Ketika kita melakukan kebaikan dengan semangat dan kesungguhan tadi, ya, semangat dan kesungguhan kita lakukan kebaikan, ibadah, amal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya lebih besar, lebih banyak daripada apa yang kita keluarkan, apa yang kita korbankan. Ya. Wa idza taqarraba ilayya dira'an, dan jika seorang hamba mendekat kepadaku satu hasta, ya, taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat kepadanya ya sedepah. Nah, ini namanya sedepah. Kalau ini tadi sehasta, ini sedepah. Sedepah itu segini apa segini, Pak? Ya, kalau ini setengah depan, kalau sedepah segini ya. Artinya Allah itu tidak menyia-nyiakan kebaikan, ibadah dan amal soleh kita sedikit pun, tidak menyia-nyiakan, bahkan akan diberi balasan yang lebih besar dari apa yang kita korbankan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza atani yamshi, dan jika hambaku itu mendatangiku, mendekat kepadaku dengan berjalan, ya ataitu awalan, maka aku akan mendatanginya dengan cepat-cepat, bergegas. Ya, bahkan dalam riwayat yang lain berlari. Artinya semakin seseorang itu berusaha dekat dengan Allah, maka Allah akan membuka pintu-pintu hidayah, pintu-pintu kebaikan, supaya orang tadi semakin bersemangat untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan. Nek jenengan sudah ada niat, keinginan untuk dekat dengan Allah, segera disambut, ya, niat dan keinginan itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membuka jalan-jalan dan pintu-pintu kebaikan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang sering sekali saya bacakan, surat Al-Ankabut ayat 69, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Cuma persoalannya banyak di antara manusia itu memang niat aja belum ada. Ya nantilah kalau sudah tua, nantilah kalau sudah pensiun. Niat aja belum ada. Jadi bagaimana mungkin Allah membuka jalan-jalan hidayah sementara niat saja belum ada? Maka bagaimanapun kondisi kita, walaupun umur kita masih muda, tenaga kita masih kuat, semangat kita mencari dunia masih besar, ayo ya niatkan untuk selalu bisa mendekat kepada Allah Subhanahu. Lanah dianna rusulah. Sungguh benar-benar kata Allah akan kami buka pintu-pintu ya tentang jalan-jalan untuk mendekat kepada Allah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala dan itu benar-benar ya terjadi. Kita lihat mungkin panjenengan dulu juga merasakan ketika kita masih banyak kerepotan ya, kita juga melihat orang-orang yang sudah rajin ke masjid ya, rajin ibadah, rajin mengamalkan amal-amal saleh atau rajin menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Kita kadang-kadang rasa iri dan pengen juga seperti itu ya. Akhirnya dengan niat tadi dibuktikan dengan usaha, maka Allah akan membuka jalan-jalan ya, pintu-pintu hidayah kepada kita. Maka sekali lagi bab ini saya ingin mengajak kepada kita, khususnya dari saya, ayo saling menyemangati, sama-sama kita bersemangat, sungguh-sungguh menjalani hidup ini. Kita tata setahap demi setahap, sedikit demi sedikit berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah sampaikan kita kepada tujuan kita, yaitu dimasukkan ke dalam surganya, dijauhkan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Saya dulu soalnya kita tutup dengan doa majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.